Benar Tuhan pujian kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Kami selalu merenungkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami selalu meminta tuntunan Tuhan dalam hidup kami melalui setiap firman yang kami renungkan ya Tuhan. Pada malam hari ini kami mudah remaja-Mu datang di hadapan-Mu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan akan mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau menjamah setiap kami. Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini, merenungkan firman Tuhan, dan kami tidak terganggu oleh gangguan-gangguan apapun yang ingin mengganggu kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Terlebih Tuhan hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Engkau urapi Tuhan, Engkau tolong, Engkau pakai, sehingga melalui hamba-Mu, melalui firman yang akan disampaikan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terlebih Tuhan, hidup kami semakin diubahkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam teman-teman. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Teman-teman sudah menemukan? Amin. Ya, kita akan membacakannya bergantian. Saya ayat pertama, teman-teman ayat kedua sampai ayat 12 kita bergantian. Di bawah berikut, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Membaca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu
itu. Kenapa sih dalam sebuah perencanaan ataupun dalam sebuah pelayanan sering kali ada orang yang mundur? Sering kali ada orang yang mundur ataupun yang tidak mau mengambil tindakan sesuatu di dalam pelayanan. Ya, sering kali hal itu terjadi karena adanya persoalan pribadi, ya. Karena adanya persoalan pribadi, sehingga sering kali untuk seseorang sulit melayani Tuhan. Sering kali membuat seseorang sulit untuk bersatu hati dengan yang lain. Ya. Jadi, karena ada persoalan pribadi, sehingga sering kali membuat orang itu tidak mampu untuk bekerja sama dengan timnya. Ya. Kemudian karena adanya egois, ya, egoisan, ingin menang sendiri, kemudian tidak peduli dengan orang lain, dan yang paling sering terjadi adalah karena adanya pribadi yang mudah menyerah ketika melihat sebuah persoalan dalam pelayanan mereka. Aku tidak sanggup, merasa tidak sanggup, aku tidak bisa. Akhirnya sering kali pelayanan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, ya. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar betapa pentingnya kesatuan hati, betapa pentingnya yang namanya kekompakan, betapa pentingnya yang namanya kebersamaan, ya. Sebanyak-banyaknya orang hendak mengangkat sebuah benda yang berat, kalau orang yang banyak itu tidak satu hati, itu tidak akan bisa. Itu tidak akan bisa terangkat. Malah justru nanti bisa ada yang tertimpa. Ya. Pada malam hari ini kita diingatkan melalui keempat orang ini bahwa kesatuan hati itu penting dalam pelayanan, bahwa kebersamaan itu penting sekali untuk mencapai tujuan. Kebersamaan itu, kekompakan itu penting sekali untuk mencapai sebuah tujuan di dalam pelayanan ataupun dalam sebuah pekerjaan ataupun dalam sebuah kelompok, ya, yang masih belajar. Pernah mengalami tugas kelompok? Kalau tidak ada kerjasama, tugas itu selesai nggak? Pasti nggak selesai. Dan selesai pun itu pasti akan timpang, ya kan? Pasti yang mau mengerjakan akan mengerjakannya. Timpang. Nah, dalam sebuah kelompok, dalam sebuah tim, dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah kelompok apapun, kalau tidak ada kerjasama, pekerjaan atau pelayanan atau sesuatu yang dituju tidak akan tertuju. Ya. Di bangku sekolah
tidak menyerah. Mereka tetap maju. Mereka tetap menjalankan misi mereka dengan komitmen. Apapun yang terjadi, seperti apapun yang harus dilewati, mereka melakukannya. Nah, kita belajar tim itu seperti itu. Tidak ada yang kerja sendiri, tidak ada yang satu tidur-tiduran, satu duduk manis, satu berpikir keras, tidak ada. Tetapi di dalam satu tim semuanya berpikir, semuanya memikirkan sesuatu, semuanya sama-sama berjuang, semuanya sama-sama melakukan sesuatu. Itu baru yang namanya tim. Itu yang namanya kerja kelompok. Itu yang namanya kerja sama. Itu yang namanya satu hati. Ya. Bisa saja enggak mereka meninggalkan orang lumpuh itu, saking padatnya orang. Bisa, dia tinggalin aja, siapa yang peduli? Gak ada yang tahu, begitu banyaknya orang. Tapi mereka satu hati. Untuk apa? Untuk membawa teman mereka yang sakit itu kepada Yesus. Mereka tidak putus di tengah jalan. Bahkan mereka tidak berpikir untuk lari. Kalau kita memperhatikan, mereka di situ mencari ide. Ketika mereka melihat persoalan, mereka berpikir apa yang bisa dilakukan. Nah, dari hal ini kita belajar, teman-teman. Kita perlu untuk melihat masalah ini. Kita perlu untuk memperhatikan masalah apa sih yang sedang dialami. Kalau mereka, masalah yang dialami oleh mereka pada saat itu, masalah jalan kan, mereka nggak bisa jalan, nggak bisa masuk, saking padatnya. Ya apa caranya? Tanpa lewat sini bisa nyampe kepada Tuhan Yesus. Teman kita ini sampai kepada Yesus. Nah, masalah itu tidak untuk dihindari. Ketika menemukan titik kesulitan dalam sebuah perkumpulan, dalam sebuah kelompok, harus dicari dulu solusi untuk masalah itu. Di dalam sebuah pelayanan pun seperti itu, ya. Perjalanan pelayanan itu tidak mulus, ya kan? Perjalanan pelayanan itu tidak mulus, banyak sekali liku-likunya. Sekalipun kita hanya untuk melayani Tuhan, banyak sekali tantangannya, ya kan? Banyak tantangannya. Terlebih tantangan itu sering kali datang dari pribadi kita, kemudian dari orang lain. Banyak tantangannya, bahkan seringkali tantangan itu membuat seseorang mundur di tengah jalan dari pelayanannya. Kenapa? Dia melihat terlalu sulit. Aku sibuk, banyak pekerjaanku, masih ngurus ini, ngurus itu, harus ke sana, harus ke sini. Kayaknya saya nggak punya waktu deh. Saya nggak bisa melewati masalah ini. Saya tidak bisa menemukan titik solusi untuk masalah ini. Banyak sekali orang yang mundur dari pelayanan karena persoalan-persoalan, karena masalah-masalah yang diperhadapkan kepada mereka. Ya, di dalam tim pengurus sekolah minggu, ya saya sendiri mengatakan kepada mereka, kita harus kerjasama. Kita harus satu hati. Kalau ada yang lagi berhalangan, kita harus mencari solusi supaya kita bisa bersama-sama melayani Tuhan. Pusing memikirkannya, pusing, ya kan? Kami sempat bingung mau hari apa. Dan akhirnya Tuhan kasih hikmah.
terbaik itu bukan orang muda biasa. Amin. Dan saya yakin teman-teman semua yang ada di sini adalah orang-orang muda yang luar biasa. Amin. Orang-orang muda yang siap bekerja sama, orang-orang muda yang siap bersatu hati demi suatu misi yang terbaik, demi mencapai satu misi yang sudah direncanakan. Orang-orang yang bersatu hati memiliki kepedulian yang tinggi, memiliki kepedulian yang tinggi. Ketika kabar tentang Yesus tersiar, ya, mulai dari Galilea sampai ke Yerusalem, tidak sedikit yang datang, ya, tidak sedikit yang datang berbondong-bondong, sangat banyak, termasuk mereka, tempat orang sahabat ini. Mereka ke sana, mereka datang ketika mereka tahu tentang Yesus. Mereka punya satu misi, yaitu apa? Mereka rindu teman mereka yang sakit ini dijamah nyata mujizat Tuhan pada dirinya. Ada kepedulian yang tinggi. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang peduli? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama kita? Yang peduli untuk segala keperluan mereka? Mungkin teman kita perlu dipupuk kerohaniannya. Sudahkah kita peduli kepada mereka, membawa mereka, menuntun mereka untuk disiram oleh firman Tuhan? Sudahkah kita mau peduli kepada teman-teman kita yang membutuhkan bantuan? Ketika kita mendengar suatu bantuan sedang ada, apa kita tidak peduli? Tidak mau tahu dengan yang lain? Atau bagaimana? Mari kita merenungkan. Sudahkah kita menjadi pribadi yang peduli dalam sebuah kelompok kita, dalam sebuah persekutuan kita, atau di dalam pelayanan kita? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang peduli dengan pelayanan Tuhan? Atau sama sekali tidak mau tahu? Nanti pelayanannya, atau bagaimana respon kita? Kita harus merenungkan. Kita harus merenungkannya. Sudahkah kita menjadi orang yang peduli? Sudahkah ada kerinduan kita kepada Tuhan untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Kita harus memikirkan itu, teman-teman. Terkadang kita tidak merasa, ya, hal sederhana kita lakukan. Misalnya mengajak teman kita untuk beribadah, yuk beribadah yuk. Terkadang kita tidak merasa bahwa itu adalah suatu ungkapan dari kepedulian kita. Yuk ibadah yuk. Pernahkah teman-teman mengajak seperti itu? Ayo ibadah yuk, gitu. Atau sama sekali nggak peduli, mau ibadah, nggak ibadah, terserah dia, urusan dia. Nah, pada malam hari ini teman-teman, kita diajak untuk peduli terhadap kelompok kita. Siapa kelompok kita? Kelompok kita adalah orang-orang muda Kristen. Orang-orang muda Kristen yang hidupnya hilang, yang mereka menjauh dari Tuhan. Yuk peduli kepada mereka. Kita ajak mereka kembali pada Tuhan. Jangan kita biarkan. Kelompok kita juga termasuk orang-orang muda Kristen yang hidup tidak karu-karuan di luar sana. Kita perlu menarik mereka. Kita perlu membawa mereka supaya mereka lebih dekat dengan Tuhan. Jangan udah lihat temannya rusak hidupnya, gak karu-karuan, ya udahlah, biarlah urusan dia, hidup-hidup dia, dosa-dosa dia. Nah, salah teman-teman. Ketika kita melihat saudara kita jatuh di dalam dosa dan kita membiarkannya, kita pun sama.
belajar peduli kepada orang lain, kita sedang mengorbankan hati kita. Kita sedang mengorbankan perasaan kita. Setiap orang yang peduli, dia adalah orang yang memberi hatinya kepada orang lain. Iya, teman-teman. Jadi kita belajar ya untuk menjadi orang yang peduli. Amin. Kita peduli kepada orang lain, kepada sesama kita. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, kita harus menjadi pribadi yang peduli kepada siapapun, termasuk orang-orang yang tidak kita senangi. Kita harus peduli kepada mereka. Amin. Siap peduli kepada orang-orang yang tidak kita senangi. Harus siap, ya. Ingat, ketika kita sulit untuk peduli kepada orang-orang yang tidak kita senangi atau tidak menyenangi kita, ingat satu hal. Kita adalah manusia yang seringkali tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan selalu peduli kepada kita. Ya, ketika kita sulit melakukan suatu kebaikan, kebenaran, kita ingat aja Yesus, maka kita bisa. Amin. Iya, satu saja pribadi yang harus menjadi cermin kita ketika kita sulit, yaitu Yesus itu sendiri. Sekecil apapun yang kita lakukan dalam sebuah kelompok, dalam sebuah pelayanan, terlebih dalam pelayanan, mari kita benar-benar peduli dengan pelayanan itu. Mari kita benar-benar memberi hati kita untuk pelayanan itu. Mari kita benar-benar memberi hati kita dengan segala keadaan apapun untuk menjalankan pelayanan ini, untuk menyelesaikan tugas kelompok itu. Melayani Tuhan adalah tugas kita, kelompok orang-orang percaya kepada Yesus. Menjadi berkat kepada orang lain adalah tugas kita. Terlebih peduli kepada orang adalah tugas kita. Jadi sekecil apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Mari kita peduli dengan tanggung jawab yang kita dapatkan saat ini. Ya, kita harus peduli terlebih dengan pelayanan-pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Ketika Tuhan mempercayakan sebuah tugas kuliah kepada kita, itu artinya Tuhan melihat ada sesuatu yang layak di dalam diri kita yang penuh dengan dosa ini. Ya, teman-teman, jadi jangan pernah mengabaikan sekecil apapun, jangan pernah mengabaikan sebesar apapun persoalan teman-teman, jangan pernah mengabaikan pelayanan, jangan pernah mengabaikan visi-misi Tuhan yang sudah dipercayakan kepada teman-teman. Amin. Sesulit apapun, tetaplah lakukan kepada yang terbaik. Tetaplah menjadi pribadi yang peduli. Ketika kita peduli, menjadi pribadi yang peduli, apapun masalah yang kita hadapi dalam sebuah tugas kelompok kita bisa melakukan. Yang kedua, ya, kita harus bekerja sama. Bekerja sama di dalam pekerjaan Tuhan. Bekerja sama di dalam sebuah pekerjaan yang ditugaskan kepada kita, dan pekerjaan itu harus dikerjakan bersama-sama. Ya, yang satu diam, satu berkarya, satu tidur, satu lagi sibuk. Jangan, sama-sama bekerja sama. Adanya kerjasama yang baik, ya, di antara 4 orang ini membuat orang lumpuh itu merasakan mujizat Tuhan. Ya, karena mereka kerjasama, teman-teman, makanya orang lumpuh itu menjadi orang yang sembuh. Karena kerjasama mereka yang baik, orang lumpuh itu diberkati. Dan satu hal, mereka menjadi berkat. Tuhan memuji perlakuan
Lalu mereka, ayat keempat B, lalu mereka membuka atap yang di atasnya Yesus. Sesudah terbuka mereka menurunkan iman. Mereka mencari ide. Mereka bekerja sama. Harus mencari apa? Untuk mereka membutuhkan hal-hal yang perlu. Mungkin itu tali, kan? Supaya mereka bisa menurunkan dengan baik. Orang lumpuh itu tidak jatuh, tidak terluka, dan tidak salah posisi. Mereka memantau. Oh, Yesus dulunya sebelah sini. Jadi kira-kira bukannya agak ke depan. Jadi mereka mau berpikir dalam bekerja sama, untuk berpikir bersama, memperhatikan bersama, dan mengusahakan bersama. Kalau dikatakan mereka berarti mereka naik ke atas, ya kan? Apakah satu orang yang naik? Semuanya naik. Orang lumpuh itu berat ya badannya. Dia karena dia mati kan. Jadi badannya berat. Saya pernah ikut membantu orang yang lumpuh, mengantar orang yang lumpuh, berat banget. Dan saya nggak kuat mengangkatnya. Kenapa? Mereka badannya seperti mati. Tentu mereka kewalahan. Ya kamu aja deh. Tidak ada yang seperti tetap mereka bersama-sama. Mengangkat dengan baik-baik. Mereka menurunkannya dengan baik-baik, tepat di dalam Yesus. Kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik, dan terlebih kerjasama yang baik pasti akan mendapat pujian, pasti akan mendapat penghargaan. Kalau manusia saja suka dengan kerjasama yang baik, apalagi Tuhan kita. Tuhan kita tidak suka ada yang egois dalam pekerjaannya. Tuhan kita tidak suka ada yang ingin menang sendiri dalam pekerjaannya, dan hanya ada yang ingin menonjol sendiri. Tuhan mau semuanya sama-sama ada di posisinya. Kerjasama yang baik yang mereka lakukan menjadi berkat bagi orang lumpuh ini. Seandainya mereka tidak mau bekerja sama, sia-sia mereka menggotong dia dari rumah, kan? Atau mereka sia-sia. Kemudian mereka dikatakan tidak baik, ini orang-orang gak benar. Kalau memang gak mau, jadi gak usah, ya. Tetapi kerjasama mereka yang baik mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, sesederhana apapun tugas kita dipercayakan, kalau kita kerjasama dan hasilnya baik, itu pasti akan menyenangkan.
melalui kita akan banyak orang yang memuliakan Tuhan. Dan mungkin melalui pelayanan kita ada orang yang disembuhkan, ada orang yang dikuatkan imannya. Iya, teman-teman, benar. Orang diberkati itu tidak melulu karena ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Orang terkadang diberkati hidupnya bahkan bisa berubah hanya dengan pelayanan sederhana. Misalnya pelayanan LCD, ya. Selalu datang sebelum mulai ibadah. Ini selalu datang. Orang bisa diberkati. Wih, selalu aku dengan dia, aku diberkati. Memang dia pelayanannya sederhana, tapi dia tidak pernah terlambat menjalankan tugasnya. Nah, sederhana. Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang peduli, bekerja sama yang baik, pasti ada orang yang diberkati melalui ini. Ya, aku suka loh dengan guru sekolah minggu GKR Kota Dahlia itu. Kenapa? Aku diberkati, bahkan aku termotivasi melayani anak-anak. Kenapa? Aku melihat mereka itu begitu bersemangat. Nah, jadi jangan pernah berpikir bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan itu tidak berarti, ya teman-teman. Semua itu dipantau baik-baik, dan Tuhan akan menjadikan semua yang kita lakukan itu menjadi berkat. Mau menjadi berkat, teman-teman? Kita harus menjadi berkat, ya. Begitu kita harus bersatu hati, memiliki kepedulian yang tinggi dan kerjasama yang baik dalam pelayanan Tuhan. Melayani Tuhan memang tidak mudah, teman-temanku. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita terus memandang kepada Tuhan, maka apapun tantangan yang kita hadapi di dalam melayani Tuhan, kita pasti bisa. Amin. Kita pasti bisa, teman-teman. Untuk itu, sesederhana apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, mari kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kepedulian dan kerjasama yang tinggi itu penting sekali dimiliki oleh anak-anak Tuhan, terlebih ketika mereka dipercayakan di dalam melayani Tuhan. Mengandalkan Tuhan senantiasa adalah menjadi kunci utama di dalam sukses melayani Tuhan. Jadi teman-teman, kita melayani Tuhan jangan pernah lupa untuk mengandalkan Tuhan. Di dalam sebuah kelompok bekerja di sekolah, di dalam pelayanan, peganglah dua hal, yaitu kepedulian dan kerjasama. Maka kelompok itu akan berhasil, teman-teman. Sama seperti yang diteladankan oleh keempat orang ini. Apapun masalahnya, kalau kita saling peduli, saling berpikir, saling bekerja sama, pasti ada solusinya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, ya. Tapi ketika kita bekerja sama, pasti ada solusinya, ya. Kemudian yang terakhir, melayani Tuhan jangan memikirkan untung atau tidaknya, ya. Secara manusia melayani Tuhan tidak ada untungnya, teman-teman. Percaya? Kita capek, ya kan? Lelah, bayar harga, harus memberi waktu kita, harus kita berpikir. Secara manusia memang itu sangatlah tidak menguntungkan, tetapi di dalam Tuhan itu sangat-sangat berharga. Amin. Teman-teman, ingatlah, kita ada di dunia saat ini tidak untuk selamanya di dunia, tetapi untuk kembali kepada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan selama kita ada di dunia ini, kita bisa menemukannya. Apakah selama ini kita menolak melayani Tuhan, menolak peduli kepada
seperti itu. Mereka orang ini mengajarkan bahwa keuntungan sejati itu bukan apa yang terlihat oleh secara eksternal, tapi apa yang terlihat di dalam kemuliaan Tuhan. Ya, jadi teman-temanku, jangan pernah menolak melayani Tuhan, jangan pernah menolak untuk bekerja sama dengan orang-orang karena sedang berpikir itu tidak penting, itu tidak menguntungkan bagi saya. Jangan pernah berpikir demikian, karena ketika berpikir demikian sampai selama-lamanya pun kita tidak akan pernah bisa bersatu hati untuk melayani Tuhan, untuk bekerja sama, untuk peduli kepada sesama kita yang beriman. Ya, biarlah kita belajar dari keempat orang ini, keempat orang sahabat ini, yaitu bersatu hati melayani Tuhan. Di dalam kesatuan hati ada kepedulian yang tinggi, ada kerjasama yang tinggi, dan ada hati yang selalu tertuju kepada Tuhan, yaitu tidak memikirkan untung atau tidak. Ya, kalau kita di dalam sebuah kelompok pelayanan memiliki ketiga hal ini, pasti kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang kita layani. Jangan salah teman-teman, cuma membaca Alkitab saja kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Ya. Orang lain bisa meneteskan air mata ketika kita membaca Alkitab. Kenapa? Itu karena kita sungguh-sungguh membaca Alkitab itu, sehingga ketika orang yang di samping kita mendengar, dia diberkati. Jadi tetaplah menjadi orang yang peduli, ya, peduli terhadap pelayanan Tuhan, peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan masa bodoh, ya teman-temanku. Yuk kita belajar dari keempat orang ini. Mereka berjuang membawa orang untuk menerima pertolongan Tuhan. Mereka mau bekerja sama untuk memberkati orang lain. Ya. Kita harus bekerja sama juga dengan diri kita sendiri, ya. Kita harus bisa bekerja sama supaya kita bisa menjadi berkat. Untuk itu, apapun jenis pelayanan kita, teman-temanku, tetaplah kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kepada siapapun kita bertemu, yuk kita melayani. Ya, peduli, kita mau melakukan sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan untuk kami boleh bekerja sama bersatu hati dalam melayani Tuhan. Kami saling peduli, mau bekerja sama untuk menjalankan tugas Tuhan, dan kami tidak menjadi orang-orang yang memikirkan untung atau tidak di dalam melayani Tuhan. Tuhan, kami sadar ketika kami melayani Tuhan, banyak tantangan-tantangan yang akan kami hadapi, banyak jalan yang akan kami lalui, dan kami percaya itu tidak akan mulus, berjalan dengan mulus. Tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, kami mau bekerja sama, kami mau tetap peduli dengan pelayanan Tuhan, maka tidak ada yang bisa untuk kami lakukan. Tidak ada yang tidak bisa untuk kami lakukan ya Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, sesulit apapun tantangan yang kami hadapi untuk melayani Tuhan, kami pasti bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya Tuhan, kami belajar dari empat sahabat ini. Mereka sadar mereka dalam keadaan sulit, tapi mereka tidak patah semangat melayani Tuhan. Mereka tidak pernah menyerah menjadi berkat bagi orang lain,
justru melalui masalah yang ada di hadapan mereka, mereka semakin berpikir lebih jernih, bahkan melakukan sesuatu yang positif supaya pelayanan mereka tidak berhenti, melainkan pelayanan mereka terus maju, bahkan melewati setiap masalah-masalah itu. Tuhan, berikan kami tugas mulia, berikan kami keberanian ya Tuhan, untuk mendapat bagian di dalam melayani Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Mungkin melalui hidup kami, mungkin melalui perkataan kami, mungkin melalui perbuatan kami. Tolong kami Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat. Biarlah hidup kami ini menjadi hidup yang penuh berkat, hidup yang membawa berkat kemanapun kami pergi ya Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih Tuhan, buat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, ajar kami Tuhan untuk semakin peduli dengan sungguh-sungguh terhadap setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk mau bekerja sama bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan percayakan setim dalam pelayanan kami, supaya kami mampu menjalankan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah setiap kami Tuhan. Ingatkan kami selalu ketika kami jatuh di dalam dosa. Ingatkan kami selalu Tuhan ketika kami menjauh dari Tuhan, dan bawa kami kembali Tuhan kepada jalan-Mu ketika kami sudah mulai jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam firman terus Tuhan berkuasa dalam hidup kami, memberkati kami, bahkan menjadi cermin dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, pada malam hari ini sesuai sudah dijanjikan pada minggu lalu, ya kita akan bersama-sama video ya singkat hasil karya dari remaja pemuda ya, sebagian besar juga remaja pemuda ya, semua kan masih remaja pemuda ya karya ini. Nah, kita akan bersama-sama, semoga kita bisa melihat hal positif melalui video yang sudah dibuatkan ini, dan memang tujuannya juga untuk memberkati ya. Teman-teman ingin memberikan masukan, ya itu jauh lebih baik setelah lihat video ini ya. Harapan kami apa yang sudah kami lakukan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan menutup ibadah kita dulu. Pelayanan, jadwal pelayanan untuk ibadah remaja pemuda akan saya kirimkan di sini di WA remaja pemuda ya. Jadi nggak bingung lagi, semuanya nanti udah lengkap ya. Yang LCD siapa, yang kameramen siapa, yang pembawa siapa, yang siapa. Jadi nggak bingung lagi dari satu seperti biasanya ya. Jadi itu saja teman-teman untuk ibadah besok. Nanti lah ya kita ada warta ya. Lupa bawa wartanya. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita teman-teman. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga sampai saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan mempermuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan kiranya berkenan di mata Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan, pada malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati hidup kami. Tuhan
dan mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik dan juga memperoleh hasil yang baik dari setiap kerja keras mereka dalam proses belajar mereka saat ini. Sekalipun Tuhan mereka masih belajar online, tetapi Tuhan, kami percaya kekuatan Tuhan, Roh Kudus Tuhan tidak terhalang oleh hal itu. Tuhan, tangan Tuhan selalu menyertai mereka dan memberkati kehidupan mereka. Apa yang menjadi mimpi mereka, cita-cita mereka, harapan mereka ke depan ini ya Tuhan, kiranya mereka boleh dapatkan bersama dengan Tuhan. Mau juga berdoa ya Tuhan buat anak mudamu yang bekerja ya Tuhan. Kau tolong mereka, beri kekuatan, beri kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Kau tolong mereka di dalam menjalankan tugas pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan mereka juga sungguh-sungguh di dalam melakukan pekerjaan mereka, dan terlebih Tuhan menjadi berkat melalui setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka ya Tuhan dari virus COVID-19 saat ini Tuhan. Di dalam pekerjaan Tuhan, tolong mereka tidak tahu siapa mereka berjumpa dengan orang yang sehat atau tidak. Kiranya tangan Tuhan menolong mereka, menutup bungkus anak-anakmu dengan kuasa darah Yesus. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu nyata dalam kehidupan anak-anak mudamu yang dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang menjadi mimpi mereka, harapan mereka ke depan ini, bahkan apa yang menjadi kerinduan mereka ke depan ini, kiranya Tuhan Yesus memberkatinya dan mereka boleh mendapatkannya di dalam Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami semua menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Segala pergumulan-pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu yang menuntun kami, Tuhan selalu yang memimpin hidup kami, Tuhan selalu membawa kami kepada jalan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami orang-orang muda remaja ini setiap hari senantiasa berjalan dari kebenaran Tuhan. Untuk itu teman-temanku yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Marilah kita menghadap kepada Tuhan. Marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita, dan menuntun kita pada jalannya yang benar. Mulai saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus kembali ke dunia untuk menjemput kita semua. Amin. Silakan duduk.